Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 23 Februari 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita yang baru yang Tuhan juga terus tambahkan dalam hidup kami. Dan bahkan terima kasih untuk pengenalan iman yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami dan melalui keluarga kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkata-kata atas kami karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan roh. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang ini kita tidak perlu takut atau khawatir jika akan bepergian. Untuk mengunjungi sebuah daerah yang tidak kita ketahui, maka cukup dengan mengandalkan GPS. Maka jalan menuju daerah yang tidak kita ketahui dapat kita jangkau. Lengkap dengan estimasi waktunya. Bahkan GPS juga menawarkan rute yang lebih singkat dan cepat. Namun, itu semua hanya terjadi jika para penggunanya percaya dengan jalan yang ditunjukkan oleh GPS. Penggunanya juga mau taat, mengikuti arahan GPS dan tidak sok tahu. Rasul Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini menyatakan diri sebagai GPS-nya bagi orang-orang bukan Yahudi. Ia menyadari bahwa ia memiliki tugas kerasulan, yaitu menuntun orang-orang bukan Yahudi untuk percaya dan taat kepada Injil Yesus Kristus. Namun menariknya, dia menyadari bahwa dia adalah alat di tangan Tuhan. Dia tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa orang-orang bukan Yahudi itu percaya dan taat kepada Injil Kristus karena dia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus tidak menuntut agar para pendengarnya percaya kepadanya. Kepada mereka, Rasul Paulus menganjurkan agar orang-orang bukan Yahudi ini percaya bahwa Kristuslah Sang Injil itu. Kristuslah Sang Kabar Baik itu. Dan karena dia adalah Sang Kabar Baik itu, setiap pengikutnya diajak untuk percaya dan taat. Hanya dengan percaya dan taat, maka anugerah dan kasih Allah melimpahi setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapakah kita ini? Yang pertama, kita adalah orang percaya. Mungkin ada yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sejak muda. Sudah lama menjadi anggota gereja. Namun tidak cukup itu. Kita diajak untuk percaya bahwa kabar baik itu ada dalam hidup kita. Kita diajak percaya
bahwa kabar baik itu kita alami setiap hari. Oleh sebab itu, kita diajak untuk hidup taat kepada Sang Firman itu sendiri, taat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, kita sebagaimana Rasul Paulus adalah alat di tangan Tuhan. Karena kita adalah alat, maka kita diajak untuk ikut juga mewartakan kabar baik sebagai tugas kerasulan kita ini. Bukan hanya lewat khotbah, bukan hanya lewat perkataan saja, tapi juga lewat kesediaan kita untuk menyatakan keadilan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari terus mengingat siapa kita, sebab kabar baik itu telah kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang telah kami terima. Dan biarlah kami hidup di dalam percaya kepada Sang Kristus dan taat kepada setiap firman-Nya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.